Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serin Triananda Putri dengan NIM A1C121060, kelas reguler C, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan hasil UTS mata kuliah agama 2 pada semester 2 ini. Soal yang pertama yaitu sebutkan rukun iman, Islam, dan ihsan. Rukun Islam. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua menegakkan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat berpuasa, dan yang terakhir naik haji jika yang mampu. Rukun iman. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada rasul, yang kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan yang keenam yaitu iman kepada qadar baik dan qadar buruk. Lalu rukun ihsan. Rukun ihsan ialah mencakup ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan seolah-olah kita melihat Allah meskipun kita tidak melihatnya. Namun sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan apa yang kita perbuat. Menurut sumber lainnya, rukun ihsan itu meliputi takwa, tawakal, dan ikhlas. Soal yang kedua yaitu sebutkan sifat wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala dan Nabi. Sifat wajib bagi Allah yang pertama yaitu wujud, yang kedua qidam, yang kedua baqo, yang keempat mukhalafatul lil hawadisi, yang kelima qiyamuhu binafsihi, yang keenam wadaniyah, yang ketujuh kudrat, yang kedelapan iradat, yang kesembilan ilmun, yang ke-10 hayat, 11 sama, yang ke-12 basyar, yang ketiga kolam, yang ke-14 kadiran, yang ke-15 muridan, yang ke-16 aliman, 17 hayan, 18 samian, 19 basyiran, dan yang ke-20 mutakaliman. Lalu sifat mustahil bagi Allah yang pertama yaitu adam, yang artinya tiada atau bisa mati. Yang kedua yaitu huduh atau baharu, yaitu bisa diperbarui. Yang ketiga yaitu fana, binasa atau tidak kekal atau mati. Dan yang keempat mumatsalatu lil hawadisi, yang artinya menyerupai makhluknya. Lalu qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri dengan yang lain. Lalu ta'adud, yang artinya berbilang-bilang, yaitu lebih dari satu. Selanjutnya ajzun, yakni lemah. Lalu karahah, terpaksa. Jahlun, bodoh. Samamun, tuli. Umyun, buta. Bukmum, bisu. Kaunuhu ajizan, zat yang lemah. Kaunuhu karihan, zat yang terpaksa. Kaunuhu jahilan, zat yang bodoh. Kaunuhu mayitan, zat yang mati. Kaunuhu asama, zat yang tuli. Kaunuhu ana, zat yang buta. Kaunuhu akban. Kaunuhu abkama, yaitu zat yang bisu. Sifat wajib bagi Rasul yaitu yang pertama sidik, yaitu artinya benar. Yang kedua amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga tablik, menyampaikan perintah dan larangan. Dan yang terakhir fatonah, yaitu cerdas. Sifat mustahil bagi Rasul yaitu yang pertama kizib, yang kedua hianat, yang ketiga al-kitman, dan yang keempat al-balada. Soal yang ketiga yaitu bacaan sholat jenazah dari niat hingga salam. Yang pertama untuk niat jenazah laki-laki yaitu usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiro fardo kifayah imaman ma'muman ta'alallah. Dan untuk jenazah perempuan yaitu niatnya usolli ala hazihil mayyitati arba'a rotin takdi fardo kifayah imaman ma'muman ta'alallah. Dilanjutkan berdiri dan takbir sebanyak 4 kali termasuk takbiratul ikram. Selanjutnya dengan membacakan doa jenazah setelah takbir ketiga dengan bacaan untuk jenazah laki-laki Allahumma lahu firlahu warhamhu wa'afir lahu wa'fu anhu. Untuk jenazah perempuan Allahumma laha ghfirlaha warhamha wa'fiha wa'fu anha. Artinya, ya Allah ampunilah dia, berilah rahmat dan sejahtera dan maafkanlah dia. Setelah takbir keempat membacakan doa yang bunyinya Allahumma lamna tuhri ajratu wala ta'tina ba'dahu waghfir laha walaha. Setelah takbir keempat membacakan doa dengan bunyinya Allahumma lamna
hu tahri ajro wala taktina ba'dahu waghfir lana walaha. Selanjutnya mengucapkan salam sembari memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal yang keempat, jelaskan apa itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlun sendiri artinya keluarga, golongan, atau pengikut komunitas. Lalu sunnah sendiri artinya segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yakni semua yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, ucapan, maupun pengakuan. Selanjutnya al-jamaah yang artinya apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah SAW pada masa Khulafaur Rasyidin, yakni Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dari ketiga kata tersebut disimpulkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pada zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Dan soal yang terakhir yaitu apa hubungan Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi memandang ilmu pengetahuan adalah suatu hal yang ketika dalam mempelajari Al-Quran saja kita patut memiliki ilmu pengetahuan. Jadi, kebenaran bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan. Bahkan dalam Al-Quran banyak yang menganjurkan umat Islam untuk berpikir. Jadi semua ilmu pengetahuan yang ada di bumi, semuanya sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Jadi, Islam dan ilmu pengetahuan sangat berhubungan erat. Baiklah, sekian hasil UTS agama saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.